Yo, balik lagi sama gue di channel Berbantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin yang kemarin juga sudah saya sampaikan dan update juga teman-teman ya. So, untuk hari ini ya, tanpa basa-basi, di hari Senin ini merah merona kembali. Jadi pengen saya infokan ini adanya aksi demonstrasi ya dari masyarakat di China, dan bahkan menimbulkan korban juga ya. Jadi mereka itu menuntut untuk para petinggi partai komunis itu untuk turun dari jabatannya. Nah, di situ adanya ketegangan waktu mereka demo, bahkan kabarnya juga adanya memakan korban jiwa ya, ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Jadi ini juga yang mengakibatkan kenapa market hari ini berdampak merah ya teman-teman, ke kripto. Nggak cuma kripto, beberapa indeks saham di China juga merah padam hari ini. Kemudian juga kabar COVID di China itu kembali menaik lagi ya tingkatnya. Jadi memang ini benar-benar mendapatkan bad news kembali dari China, dari segi politiknya, kemudian juga dari segi kesehatannya juga ya, ini nggak bagus lah ya. Jadi berdampak juga ke market. So ya, hari ini akan coba saya bahas lagi untuk si Bitcoinnya, baik secara daily time frame, kemudian hourly time frame, dan juga USDT dominance gitu ya. So ya, jadi saya akan awali ya, atau dimulai dengan USDT dominance dulu. Jadi ini secara time frame 1 jam. Jadi kemarin itu beberapa saat yang lalu saya ada sampaikan ini adanya 2 garis merah itu merupakan area resisten kuat untuk si USDT dominance di sekitar 9,26 sampai 9,44%. So ini terakhir kali di testing di bulan November ya, ini 9 November 2022. Kemudian dia kena reject and then akhirnya sideway ya, membuat trend sideway aja. Jadi so far kalau misalkan dilihat ya, terpantau dari posisi sekarang dia cuma tersideway, dan bagian bawah atau supportnya di sini kita bisa perhatikan untuk di kisaran level ini ya, di box putih ini. Ini di sekitar 8,09 ya sampai 8,18%. Yang sebelumnya kita bisa lihat ini ya mendapatkan rejection, akhirnya dia mantul ya. Di sini juga berapa kali dia mampu bertahan dan mantul, dan terakhir kali pun testing kemudian mantul signifikan dari area supportnya dia. So kalau misalkan kita lihat sekarang kenaikannya impulsif seperti ini ya, yang nanyain apakah next target kisaran berapa. Oke, sekarang kita bahas dulu. Dia ini sekarang lagi posisinya itu kena reject teman, kena reject dari area sini. Coba akan saya tandain dulu. Nah, di kisaran area ya, yang sebelumnya ini kita bisa lihat juga bersama-sama menjadi resisten ya untuk pergerakan si USDT dominance. Pada pergerakan sebelumnya ini sering banget kena reject. So yang perlu kita perhatikan adalah untuk posisi sekarang dia kan lagi testing dan lagi ke reject dikit ya. Ini di sekitaran akan saya tandain dulu dengan box warna merah aja biar berbeda ya. Oke, ini di sekitaran area 8,47 sampai 8,54%, di sekitar area itu dulu ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia malah sideway aja, ataupun turunnya ini korektif nih ya, korektif ini adanya peluang untuk USDT malah lanjut naik lagi teman, atau bahkan ngebreak dari si box warna merah ini. Dan ini yang perlu dipantau dan diperhatikan ya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka untuk market biasanya kan berjalan sebaliknya, market akan kembali koreksi laginya. Ini yang perlu diwanti-wanti sama kita semua. So kalau ini yang terjadi ya, the next target kisaran berapa bro? The next target untuk si USDT dominance itu di sekitar area sini ya. Sebelumnya ketika dia kena reject ya, kemudian dia drop ataupun pullback sedikit, kemudian lanjut turun lagi signifikan. Ini di box merah kedua di sekitar 8,6 sampai 8,67% untuk menjadi next target si USDT dominance. Jadi hopefully kalau misalkan teman-teman berharap market itu kembali naik lagi, kembali rebound lagi ya, at least untuk si at least untuk si USDT dominance ini kena reject di antara dua area nih ya, area pertama ataupun area kedua, untuk dia malah bisa drop lebih bawah lagi dan jebol dari area supportnya yang mampu ditahan semenjak berapa nih, 10 November lah teman-teman ya, untuk si USDT dominance. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dan kita lihat. Kalau misalkan teman-teman semua pengen market itu malah lanjut rebound lagi ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan worst case skenario nya dia nggak kena reject untuk lanjut naik lagi, next target kisaran berapa bro gitu kan, biasanya kan nanya kayak gitu. Ini kita bisa perhatikan aja untuk di swing high terakhirnya dia secara time frame 1 jam ya, di sekitaran sini. Akan coba saya ganti dengan box orange aja, kemudian ini extend ke samping biar lebih jelas. Nah sebelumnya ini kita bisa lihat ya, menjadi resistance strong
ini juga resistance strong, resistance juga, and then ya berarti kalau dia going back ke sini ya adanya opportunity ya untuk si market rebound dan USDT dominance reject. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next target area resistance untuk pergerakan si USDT dominance secara hourly time frame. Nah, box orange ini kisaran berapa? 8,86 sampai 8,96% atau hampir sekitar 9% ya. Kemudian kalau misalkan kita turun time frame ke time frame 15 menit. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat untuk time frame kecilnya, kita bisa perhatikan ya, untuk pergerakan si USDT dominance sekarang ini memang dia koreksinya itu cenderung korektif dibandingkan waktu dia penguatan. Kemudian dari segi RSI-nya pun ini lagi akan testing ke level 50. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini ada EMA 34 dan 55. Kemudian kalau kita gunakan bantuan dari swing low ya, dari bantuan kaki Fibo ke swing high-nya dia, maka yes ya, di sini kita bisa lihat di dekat retracement 0,3 di situ adanya EMA 34 dan 55 ya. Ini saya tandain dengan box orange, itu adanya converse of support ya dari golden ratio, kemudian dari indikator EMA 34 dan 55, dan juga dari secara RSI yang akan testing level 50. Biasa level 50 udah mampu di break kan, di flip menjadi support. Jadi kita perhatikan dulu di sekitar area 8,37 8,35%, apakah dari area situ dia mampu mantul ya untuk si USDT dominance. Jadi let's say dia turun korektif ke sini ya, kemudian dia mantul gini kan untuk worst case scenario-nya, atau malah dari area sini ya dia nggak mampu bertahan kemudian langsung muncul lagi red candle besar. Nah, ini yang perlu dipantau areanya. Tadi sudah saya sampaikan sekitaran 8,35 8,37% untuk si USDT dominance. Oke ya teman-teman. Next, ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi ya secara daily time frame kemarin juga sudah saya bahas, selama Bitcoin belum mampu close candle daily di atas 16.900, masih peluang besar untuk Bitcoin itu kembali koreksi lagi atau bahkan balik ke kandang nih di box warna birunya. Ya, jadi ini kan sekitar 15.500 sampai 16.100 dolar. Saya tandain kisaran area situ. Dan kalau misalkan kita perhatikan juga di sini ketika dia mengalami pemantulan yang signifikan, 2 bullish candle besar, ini so far masih baru dilawan dengan 1 2 3 4 5 bearish candle. Jadi 5 bearish candle ini baru istilahnya ngelahap 1 candle. Jadi kan istilahnya kalau kita bandingkan ya penguatan yang impulsif seperti ini baru adanya koreksi yang lumayan korektif nih. Kalau saya bilang sih korektif. Kenapa? Karena kita bisa lihat aja penguatannya sama waktu dia penurunan. Gitu ya, cenderung lebih korektif penurunan. At least harapannya Bitcoin bertahan di sekitaran 16.000 dolar. Jadi adanya kesempatan untuk Bitcoin malah bisa lanjut naik lagi. Maybe retest lagi di box warna putih ini di sekitaran 16.700 sampai 16.900 dolar. Jadi kalau misalkan dia bahkan mampu break atau close di atas 16.900, ini pertanda sangat-sangat bagus banget gitu ya. Palingan ini yang diperhatikan untuk Bitcoin secara daily time frame, adanya opportunity seperti ini. Jadi kalau at least close-nya itu masih di atas 16.000 gitu ya, adanya potensi untuk Bitcoin malah lanjut naik lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia bahkan di sini close candle di bawah 16.000 dolar, yaitu adanya ataupun big possibility untuk dia masih lanjut turun lagi. Ya, jadi memang close candle besok itu secara daily time frame itu penting banget ya menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Kemudian kalau misalkan secara daily time frame pun ya, ini kita gunakan Fibo aja ya, dari swing low ke swing high terakhirnya dia, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio dan dia lagi retest nih, mendapatkan reaksi di antara retest 0,6 sampai 0,5-nya itu di sekitar 15.978 sampai 16.131 dolar. Jadi di sekitar area situ mendapati reaksi untuk saat ini. Jadi hopefully di kesana situ dia masih mampu bertahan untuk syarat dia at least lanjut naik lagi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara daily time frame. Next, ini untuk si Bitcoin secara hourly khususnya time frame 1 jam. Jadi secara volumenya pun ini nge-spike tinggi juga, akhirnya dia drop ke bawah gitu ya teman-teman, glosor. Kemudian kalau kita lihat juga kemarin terbentuk seperti triangle pattern ya, ini bisa dibilang juga seperti bullish pennant, tapi tetap aja yang perlu diperhatikan adalah si garis trendline resisten. Kita bisa lihat di sini kena reject 1, 2, 3 dan kemarin di testing dan kena reject lagi teman-teman. Sayangnya kena reject. Jadi kemarin pun saya ada infokan kalau memang dia breaknya pun ya udah breakout pun harus dilihat apakah breakoutnya itu full power diiringi volume gitu ya, atau malah dia cenderung sideways tapi naik.
Kalau cenderung sideways kemudian naik, ya di sini adanya kemungkinan untuk dia kena reject lagi. Malah dari area sini aja udah kena reject, dia malah sempet nih ya retest di trendan supportnya. Kita bisa lihat di sini kan mantul di sini, sempat mantul teman-teman nih ya, nih sempat mantul, kemudian nggak lama drop lagi signifikan. Nah sekarang kalau kita perhatikan juga ya, dia lagi ngetes ya di box warna orange yang saya tanda ini. Nah ini ya, tarikan Fibo kemarin itu adanya di retracement 0,6 sampai 0,5. Jadi memang di sekitar area itu kalau misalkan saya hilangkan dulu ya Fibonya biar nggak terlalu rame. Di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya ini menjadi area support pertama nih, di box biru hijau ini menjadi area support pertama. Oke. Kalau misalkan area itu aja dijebol sama si Bitcoin, next target di box orange. Ya, kenapa di kisaran situ kita bisa terakhir ketika dia mantul, kemudian dia sempat pullback di area sini, mendapatkan booster kembali untuk si Bitcoin melanjutkan penguatannya, walaupun akhirnya dia cuma membuat semacam range di dalam symmetrical triangle pattern. Jadi memang pushnya terakhir kali pun di kisaran area sini. Ya, adanya buying power yang lumayan, dan sekarang ini dia lagi retest dan mendapatkan sedikit reaksi. So yang perlu diperhatikan ya untuk si Bitcoin secara time hourly, apakah dari area sini dia mampu reclaim untuk lanjut naik gitu ya, untuk lanjut naik, atau malah untuk worst case scenario nya dari area sini yes dia cuma mantul aja ya, mantul sekedar retest ke box warna hijau yang sebelumnya ini menjadi area support untuk si Bitcoin. Kemudian ini kan akan disusul juga dengan EMA 34 dan 55 nih, garis warna biru dan kuning nih kan, so far kurang lebih seperti ini nanti gambarannya. Apakah dari area sini dia mampu lanjut naik, atau malah worst case scenario-nya dia cuma naik untuk retest gitu ya, untuk lanjut turun lagi. Maybe ngetes ke kisaran 15.600 $15.500. Jadi ini worst case scenario yang perlu diwaspadai sama teman-teman dan kita semua gitu ya. Dan ya palingan itu, kalau misalkan dia mampu nge-spike lebih tinggi pun at least kita bisa masih pergunakan untuk si garis trendline support ini yang sebelumnya menjadi area support gitu ya. Di sini di respect banget lah sama si Bitcoin. Kita bisa lihat di sini mendapatkan respect, ini juga respect juga, ini terakhir kali pun sempat mendapatkan respect. Jadi at least kalau dia masih naik pun sampai 16.400, ini masih adanya big possibility untuk si Bitcoin malah lanjut turun lagi gitu ya. Dan terakhir dari saya tambahan, ketika memang dia dari area sini pemantulan, apakah di sini proses mantulnya pun nanti diiringi dengan volume dan bullish candle yang pekat, atau malah dia cenderung landai. Kalau landai itu ya kayak sideways naik perlahan gini. Ya, naik perlahan gini, mungkin nanti ngebentuk seperti rising wedge dan lain sebagainya, ataupun a channel ya baru dia terbreakdown dan lanjut turun lagi. Jadi itu yang perlu dipantau, proses dia naik apakah korektif. Ya korektif tuh kayak gini nih ya, dicicil pelan-pelan gini ya, candlenya itu dicicil naik turun kayak sideways, tapi nggak diiringin volume, ya itu masih adanya chance untuk si Bitcoin lanjut turun, bahkan ngetes sampai 15.600 $15.500. Jadi itu skenario buruk yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman semua dan kita ya, pokoknya yang lagi trading dan lain sebagainya. Jadi itu update dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.